غسلت بماء التوبة الذنوب وسترت برضاء المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان رحمهم الله منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها، فلا تهرمهم ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور، ووفقنا لأعمال الصالح يبقى سنه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك الشاكرين، وليوم لقائك من الذاكرين، وحين بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا محزونين، واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا، وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم سقنا من حول نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريعة لا نسمع بعدها أبدا، واشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا وذوي الحقوق علينا ولمن أحضر آتى في هذه الساعة، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب دعوة قاضي الحاجة غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Demikian bacaan daripada Yasin dan Tahlim dan Yusuf. Kita dengarkan daripada pembacaan Rabiul Maulid tiba dan ditutup dengan doa Maulidnya yang itu satu. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan kita dengar ini diterima dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini semarak kepada kemusuhan kita pada malam ini. Mari sama-sama kita dengarkan daripada nasihat kita tentang daripada kematian, agar kiranya yang hidup kita harus mengingat mati. Kalau kiranya kalau nanti kita mati kita hidup dengan kita ingat mati, jangan kita enggak ingat, karena yang namanya manusia semua pasti akan mati. Untuk itu mari kita dengerin, kalau kita ingat mati berarti kita dekat sama Allah nantinya. Kepada Al Ustaz Dr. Haji Ahmadi Rahimahullah, waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu Muhammad. Iya emang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Wassalatu wassalamu ala man qayyama bidinil qawim Habibina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi
أهل التقى والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أصفى الأصفياء وأتقى المتقين. فإن الله عز من قائل في محكم التنزيل وهو أعلم بمراده: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. ويقول سبحانه وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ويقول سبحانه وتعالى: ويأتيه الموت في كل مكان. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف: كفى بالموت واعظا قيل بأن الموت باب وكل الناس داخل وقيل بأن الموت كنز وكل الناس الشارع. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para guru, para habaib, para hujjaj yang syukur alhamdulillah malam hari ini guru-guru semua yang hadir. Belakangan saya memang guru ngaji saya sejak jaman SD. Yang kalau datang ngaji sama dia kagak ngaji, suruh koesek, ngapain, nguras kolam, ya ngaji. Alhamdulillah sampai sekarang guru kita sehat. Kita doakan mudah-mudahan semua yang hadir, guru-guru yang lain. Belah kerek saya lagi, lah guru lagi. Kecil jadi guru saya, gede jadi guru, sampai kawin saya dituntun-tuntun. Alhamdulillah sampai punya anak sekarang juga masih diajar-ajari. Yang mulia dan menjadikan majelis kita ini terang yang di bawah lampu. Ya kalau di jalanan mah gelap juga kayaknya. Bangsa Ustaz Rakib keseksa kayaknya. Dia buka Yasin orang kelihatan, ya kan ya. Dia mau baca, ini namanya udah umur, mata udah mulai lamur, makan udah mau bubur, udah ketama kubur. Akhirnya videoin aja dah, gitu ya. Mudah-mudahan hadirnya beliau Habibun al-Mahbub, Habibana Habibur Rasyid bin Yahya, nafa'allahu bikulli ulumihi wa qasiri rizqihi wa ajalihi wa nafa'allahu insyaallah fid dharaini fid dunya wal hasanah, amin ya rabbal alamin. Abu Bakar pernah menyatakan, fa'ahabbu al-wasilah, aku lebih ingin menyambung silaturahmi kepada keturunan Rasulullah SAW ketimbang daripada keluargaku. Mudah-mudahan hadirnya beliau tentunya tak lain dari kemanfaatan almarhumah Hajah Liana binti Haji Sajeli yang malam hari ini kita
hadir kedua kalinya setelah tahun kemarin kita juga hadir. Ini artinya kemanfaatan beliau masih terus kita rasakan sampai hari ini. Alhamdulillah. Juga orang tua kita syukur alhamdulillah. Ya tadi ngobrol sama Bang Haji ini, ayo nama aslinya siapa gitu. Membani ya. Karena biasa kita manggilnya Bang Kocol baik ya. Tapi saya ingat dulu Bang Hasan itu Bang Nasri gitu. Bang Nasri. Ingatnya pas di undangan begitu melototin Bang Nasri. Sampai sekarang beliau sehat, sering kelihatan di Al-Amin. Meskipun kemana-mana dewek-dewek ya kan ya. Tapi yang penting sehat walafiat. Guru-guru yang lain Sahaji Abdul Rahman, dan alhamdulillah yang kelihatan sama saya ya, banyak guru-guru yang alhamdulillah kayaknya roman hari tambah nambah guru kita. Tadi guru kita udah sambutan ya, Ustadz Iput ya. Tadi sambutannya dalam, air mata kita sampai menetes dengar dia ngomong tadi. Kata kita gape dulu dan ngomongnya ya. Ustaz Iput ya. Kenapa beliau Ustadz berapa kali juga baca maulid malam Rabu, malam Sabtu beliau gantiin. Alhamdulillah juga guru kita banyak kan. Kalau Ustaz Mahbub, Ustaz Haji Naswah Sadeli, kita udah bisa baca Quran kalau malam Senin. Kita kalau kagak sempat malam Senin misalnya udah ke Jogja, nggak perlu undang-undang, tinggal ketik aja sekarang nama beliau ya, itu keluar di internet. Kalau malam Senin kita kemarin kagak nyampe, bisa kita ikutin. Banyak ustaz-ustaz kita. Kalau yang malam Jumat masanaan ya. Guru kita yang mulia Ustaz Yahya Hasim emang banyak, mana-mana baik nyampe ya. Termasuk hari ini saya bersyukur biasanya yang baca maulid mah ya JL terus, jauh lagi ya. Alhamdulillah kayaknya dia lagi senang hatinya, lagi bebas. Biasanya udah ngempet baik di tembok, karena biasanya JBL jauh lagi mau jauh lagi. Tapi alhamdulillah ada Ustaz Ali. Saya terakhir ketemu beliau papasan muka mata itu tahun 2011. Lama juga lah kalian. Waktu itu saya mau kawin diantarin sama Ustaz ya. Nah begitu di Kopaja, Bang Haji, ayo saya tuntun. Jadi yang nonton saya turun dari Kopaja, Abang Ali, ya Ustaz Ali. Lama nggak ketemu, baru ini dengar lagi suaranya. Ya. Ustaz Lunsa, ya alhamdulillah terakhir ketemu habis Idul Fitri, pembentukan ikatan alumni Al-Musyarafah ya, Ustaz ketemu hadir ke rumah. Cuma mohon maaf saya nggak ketemu beliau pas malam harinya, cuma ketemu Abi doangan karena bertepatan maulid di Sukabumi. Alhamdulillah sempat nyendok nasi terus pamit lagi. Jadi banyak ustadz di sini mah. Habib Masan, alhamdulillah tadi sudah giring kita. Jadi syukur alhamdulillah malam hari ini banyak guru-guru kita. Kita doain guru-guru kita ini mah mohon maaf lahir batin. Kalau udah Allah panggil, udah nggak ada susah gantinya. Beda sama RT. Tadi ada RT kayak dia. Kayak ketupan kayak tadi. Tadi kan
banget ya. Iya, penuh kali aja bingung duduk di mana. Ya. Alhamdulillah RT kita. Lah kalau RT mah biar kata Allah meninggal juga. Meninggal apa mati sih? Meninggal. Mati atau meninggal nih? Mati. Lah asal amat mati. Mati atau meninggal? Iya meninggal. Kalau meninggal berarti sembahyang maghribnya, isanya, subuhnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa meninggali. Ya meninggal. Tapi kalau mati inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. RT mah gak usah dipikirin, dia malah meninggal juga malah mati, udah ada yang mau gantiin. Kalau RT, tapi kalau guru-guru kita ini jaraknya jauh, jaraknya panjang, wafat di antara guru kita itu jauh. Kita bisa rasain. Saya baru ini ketemu lagi Ustaz Ali, kan jauh juga dari 2011. Sekarang udah 2022 ya. Kalau tiap ngaji malam Rebo pasti yang megang mic ya JBL lagi, menjawab lagi. Kayaknya enak nih malam Rebo besok yang megang mic sekali nih. Kayaknya bukan begitu saja. Iya. Jadi mudah-mudahan guru kita ini kan penerang. Beliau yang ngasih ilmu sama kita. Sebab ilmu itu nurun, cahaya wa nurullahi la yuhdalil asi. Dan cahaya itu enggak bakal dikasih sama Allah kecuali mereka-mereka yang meninggalkan kejelekan, kemaksiatan. Ini kita tadi barusan ada nggak maksiatnya? Ada orang mau nggak ya? Ada nggak Pak? Ini kita sejegan duduk ambil sekarang, ada nggak maksiatnya? Ada, insya Allah. Semuanya doa, semuanya tazkir, semuanya tasbih, semuanya tahlil, semuanya takbir, nggak ada maksiatnya. Kenapa? Karena emang manusia mah kuncinya cuma satu, kalau kata guru-guru kita, ulama-ulama kita, termasuk ya gurunya Imam Syafi'i yang tadi bilang bahwa bi annal ilma nurun ya. Ilmu itu adalah cahaya. Siapa yang ngomong? Imam Waqi. Nanti kapan-kapan mudah-mudahan kita ada umur, ada rezeki ya, kita bisa ngaji di tempatnya Imam Syafi'i. Di sini rumahnya Imam Syafi'i, Musholla An-Nabawi itu makamnya Imam Waqi. Jadi jalan juga nyampe dekat ya. Kata beliau lagi bahwa permasalahan manusia cuma satu, ma'aman yukhalituhum. Manusia itu tinggal bagaimana dia mau nyampurnya, mau begaulnya. Kalau begaulnya sama orang soleh, maka dia dapat amal soleh. Kalau begaulnya sama orang salah, dapatnya amal salah. Maka pentingnya guru kita ini panjang umur, tetap bisa ngasih kita ilmu. Ini maaf, ini kan terang nih di atas saya nih ya. Tapi kan yang di jalanan ngeriak. Kenapa? Enggak ada cahayanya, kurang cahayanya. Apalagi kalau mati lampu, kira-kira kelihatan nggak kalau mati lampu nih? Ayo nggak kelihatan. Kelihatan kali ya, cuman remeng-remeng. Karena kita kan di luar rumah, kecuali dalam rumah. Tetap kelihatan, cuman remeng-remeng. Kenapa? Nggak ada cahayanya. Jalan kita dari rumah kemari, lah kan kalau ada cahayanya enak, betul. Tapi kalau kagak ada cahayanya kita jalan, ya kan, jalan gerasa terus.
begitu kakinya nginjak yang lembek-lembek. Apaan ini ya? Kenapa? Kagak ada cahaya. Tapi kalau ada cahaya, saya bawa baterai. Sebab saya kudu ngelewatin pohon sukun, kudu ngelewatin pohon rambutan, kudu ngelewatin pohon caping. Kalau ada cahayanya, kelihatan tuh. Kalau begitu kita lihat, apaan lembek-lembek? Lah tai. Kita loncatin nggak? Loncatin itu gunanya guru kita ada ilmu. Tapi kalau kagak bawa baterai, HP juga kagak, jalanan gelap, begitu jalan gerasa kerusuk, pas diinjak lembek. Apaan ini? Kira-kira diapain? Cemek-cemek, tangannya nyemek. Abis nyemek, paham gak ya nyemek? Abis cemek-cemek diapain? Dicium, diendus-endus. Lah enggak tuh, tai ini mah. Kalau emang tai diapain tuh? Lah kalau ada air, kebanyakan kita ngapain? Nyari tembok, meper di tembok. Kalau udah meper di tembok, diapain tuh? Tinggal udah, tinggal yang belakang ketinggalan, ya kan? Jauh udah jauh yang belakang badannya gatel, mau garuk kagak bisa ke belakang. Akhirnya apa? Dia lihat ada tembok. Karena dia nggak punya cahaya, nggak punya ilmu, nggak ada cahayanya. Akhirnya apa? Yang ngosot-ngosot di tembok. Akhirnya tadinya bersih, belepotan tai lagi banyak. Udah berapa kesalahan tuh orang kalau nggak punya ilmu? Kalau nggak ada guru kita, coba pertama jalan ngosot nginjak ta. Kedua nyemek ta. Ketiga ngendus ta. Keempat meperin tai di tembok. Yang kelima ngosot di tembok, padahal temboknya penuh amat ta. Tapi kalau ada terangnya, ada cahayanya, ini guru kita masih ada, alhamdulillah. Maka sekali lagi bahwa selain guru kita ada, kita juga dituntut ma'aman yukhalituhum. Bersama siapa kita nyampurnya? Kalau nyampurnya kita sama orang yang soleh, kita jadi soleh. Nyampurnya sama orang yang salah, kita jadi salah. Makanya saya bersyukur ya, adik saya alhamdulillah masih ada, sehat, panjang umur. Teman saya yang alhamdulillah nyari cupang bareng, nonton layar tancap bareng, dagang koran bareng. Dulu yang main tancap dagang koran bareng. Kalau paginya nyari duit bareng, kan dulu orang nonton layar tancap duitnya pada jatuh. Alhamdulillah sampai gini hari beliau masih ngingetin saya. Itu di HP saya miskolnya aja sampai 7 miskolnya, belum WA-nya. Cuman buat ngingetin doangan. Jangan mana-mana lo, jangan haul lo, jangan. Itu bahasanya begitu. Alhamdulillah. Ya, Bang Jawad ini alhamdulillah mudah-mudahan sehat badannya dan mudah-mudahan bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang di dalam ibu-ibu kayaknya ya, jamaatul khaul yang mudah-mudahan dirahmati, disayang, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang di jalanan saya kelihatan apa kagak? Kagak ya? Ya. Begitulah malam hari ini almarhumah Hajah Liana binti Haji Sadali. Kenyataannya malam ini begitu. Beliau bisa ngelihat kita nggak bisa ngelihat beliau. Ini sebagian bisa ngelihat saya, sebagian nggak bisa ngelihat. Kenapa? Tempat duduknya orang ada.
Dari mana kita tahu? Lah kan Nabi ketemu dulu sama siapa? Nabi Ibrahim. Ketemu sama Nabi Musa. Ketemu Nabi Zakaria. Pertanyaannya, itu nabi-nabi udah mati apa belum? Udah meninggal belum? Udah. Tapi Rasul ketemu. Bahkan Rasul tanya sama malaikat Jibril, hajar rajul yusbihuni kasiran Jibril. Ini orang yang depan saya siapa? Emang apa Rasul? Lah, tingginya sama, pundaknya sama, rambutnya sama, mukanya juga mirip sama saya. Itu siapa emang itu? Apa kata malaikat Jibril? Huwa abuk, itulah bapakmu Ibrahim alaihi salam. Jadi sebetulnya ini malam beliau almarhumah Hajaliyah binti Haji Sadali, almarhumah ayahanda almarhum ayahanda Haji Sadali binti Nomin, sebetulnya malah lagi ngeliatin kita. Kenapa begitu? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Orang yang udah meninggal sebetulnya jangan kita bilang mati atau meninggal. Bal ahya, dia tetap hidup. Apalagi fi sabilillah. Dari mana kita tahu fi sabilillah? Almarhumah anaknya barusan sambutan. Berarti masih hidup nggak itu? Itu Al-Mukarram guru kita yang mulia Al-Ustadz Haji Ahmad Zaini Abbas tadi baca Yasin. Kalau kita perhatiin, beliau tawasul dulu, ya, beliau hadrat dulu. Kenapa demikian? Karena beliau nggak ada saluran darahnya ke Baba Haji Sadali bin Naumin, dan gak ada jalurnya nasabnya ke Ibunda Hajah Liana binti Sadali. Maka ada tawasulnya, maka ada hadratnya. Kenapa? Beliau gak sedarah. Tapi kalau yang baca misalnya Bang Ibu, yang baca Bang Khair, itu gak pakai hadrat juga, nggak pakai tawasul juga, lah emang darahnya ngalir di situ sampai kenapa? Darahnya masih ngalir, darahnya masih ada. Ini yang namanya wala taqulu fi sabilillahi am. Jasad emang berubah, jasad emang berpisah, tapi kemanfaatan hidup itu masih terus berlangsung. Maka dari sini kita bisa lihat apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid daripada Imam Ibnu Taimiyah. Beliau punya kitab namanya Al-Fawaid. Fawaid itu faidah atau kemanfaatan, keilmuan atau kehidupan. Jadi kita hidup tuh ada manfaatnya. Ada bab di situ namanya Kitab Ruh. Ada kitab lagi namanya punyanya Imam Qurtubi, namanya Kitab Ruh. Ada Kitab Ruh dua, satu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, satu Imam Qurtubi. Kalau rohnya satu itu ruh, rohnya dua ruhani. Kalau rohnya banyak arwah. Orang kita ribet nyebut ruh, ribet. Akhirnya apa? Roh, ya, nyebutnya roh. Disampaikan di situ faida nazarat yaminan fanazarat ila ahlihi wa ida nazarat shimalan fanazarat ila jannatihi. Itu arwah, ruh-ruh yang udah nggak ada, yang sering kita baca di surat Ar-Rahman.
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kita dustakan? Di antaranya kita ditanya tentang apa? Barzakhul la yabghiyan. Alam barzah itu cuman ada batasnya. Kalau ada batasnya, kita nggak bisa ke sono, yang sono nggak bisa kemari. Tapi mereka hidup ada. Maka dalam Islam nggak ada namanya roh gentayangan, enggak ada. Tapi dia datang Ji, ya kan? Dari mana taunya? Dia ngomong. Dulu ngopi sama gua, nonton sama gua, dia tahu, ya kan? Kalau itu namanya qarin. Kalau arwahnya Imam Qurtubi, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu sudah menyatakan bahwa seperti apa yang disampaikan Rasul dan Allah, bahwa bainama antara kita dengan mereka barzakhul la yabghiyan. Ada alam yang kemudian memisahkan kita dengan beliau. Beliau bisa lihat kita atau kemudian kita nggak bisa melihat beliau. Kalau yang mirip-mirip kayak kita, itu berarti qarinnya. Begitu kita lahir, bocah nangis, itu bebarengan sama qarinnya. Cuman bedanya kalau qarin, jin itu emang umurnya panjang, lama. Dari mana kita tahu? Ada bukunya. Di mana? Pasar malam minggu. Di mana? AMD 10. Sebelah mana? Pojokan samping tukang benang. Emang ada apa itu? Tukang kitab. Pojokan itu tukang benang, Padang. Yang depan pos susukannya, zamannya itu. Itu tukang kitab di situ kalau malam minggu. Begitu saya lihat, ada tulisannya bicara dengan jin. Itu terjemahan kitab namanya punyanya Muhammad Isa Daud, orang Mesir, berbicara dengan jin. Yang mirip kita itu qarin. Siapa yang ngomong? Dia pada yang ngomong, jin pada yang ngomong. Karena Muhammad Isa Daud itu diantaranya kelebihannya bisa berbicara dengan jin. Jadi kalau ada orang yang mirip kayak kita, ada orang datang dia, ada kemarin, itu qarinnya. Kalau ruhnya barzakhul la yabghiyan, ada di alam barzakh. Maka ada 4 pendapat yang disampaikan oleh Imam Qurtubi, oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama, di manakah ruh kita kalau udah lepas dari jasad kita? Dulu zaman dulu kita kalau menjual punan, kolam merah misalnya, dulu kolam botol yang atuh biji masih ada daunnya doangan 250.000. Sekarang dibuang-buang udah. Ya, dulu malingnya kira-kira jam 2 sampai jam 3-an. Itu kok kolam botol, kolam merah, kalau ada kiongnya harganya turun. Bekiong, ya kita jual motor, dicari fakturnya. Fakturnya mana? Faktur nggak ada, turun 1,5 juta. Tapi kalau faktur ada, aman. Ada kiong di situ. Kalau kiongnya nempel, itu harganya langsung turun. Tapi kalau kiongnya dicutik-cutik, lah, udah kagak ada kiongnya, harga stabil. Artinya itu kiong, kalau udah keluar dari cangkangnya, nyatu sama pohon palem merah. Tapi kalau masih ada cangkangnya, itu masih di situ, gigitin daun. Sama kayak kita, ini kita cangkangnya masih ada. Perut maju mulu, ngelahir-lahir, ini cangkang nih. Gitu jajan saja ini memang ngaji mulu, napasnya narik mulu, makanya gak gemuk-gemuk dia mah. Iya. Bis begitu terus. Jadi kebuang lagi, ya kan, kebuang lagi. Lah kalau saya mah duduk doang nyender,
ya nyimpen lagi. Ini cangkang kita. Nah, di mana kita begitu keluar dari cangkang kita? Itu dua imam nyebutin 4. Yang pertama, orang-orang saleh fi illiyin, tempat yang paling tinggi. Orang-orang yang salah sijin, tempat yang paling rendah. Yang kedua, alamul barzakh, alam barzakh. Yang ketiga, dia ada mabsutoh, perjalanan di mana aja ada nemplok, tapi seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita lagi tidur, mungkin mohon maaf lahir batin, ada yang pernah mimpiin Rasul, mungkin mimpi sama Rasul, lah itu mimpi beneran. Sebab nggak ada yang kemudian nyamain Rasul. Beda sama muka caleg. Ya, dia mah di bulan-bulan gede, ya kan envelopnya. Makanya sering kita ngeliat begitu. Nah, Rasul mah nggak bisa. Maka kalau kita kemudian mimpiin beliau, itu haqqan lillah, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mimpi ketemu bapak kita, emak kita, encing kita, encang kita. Boleh jadi Bang Khair, boleh jadi Bang Iput ketemu almarhumah Hajjah Liana. Maka sebetulnya ini yang ketiga, itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada wayaknya. Kapan wayaknya? Lagi tidur. Bukan lagi ngopi tiba-tiba. Gua tadi ketemu emak. Kapan lagi ngopi di atas? Kagak ada ceritanya. Karena ruh harus ketemu dengan ruh. Makanya sekarang subuh kita kan jam 4:05, betul? Itu 3:30 lah, aki-aki udah pada beberekan. Ya perhatiin dah. Rumah saya emang nyono, congora ke sono. Nyengit ngono, congora ke sono juga. Nyeng ini congora ke sono juga. Jadi congor mulu ke situ. Jadi kedengaran banget itu. Ada yang anak muda enak dia mah. Bangun. Ada yang enak. Diajak kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Kita dibangkitin lagi. Habis diapain? Ya kan, amatana, tadi udah mati, berarti kita udah mati. Ruh kita dipertemukan dengan ruh orang tua kita, itu bisa jadi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman ruh ketemu ruh, roh sama roh, bukan lagi ngeroto sebatang dua batang ketemu emak ketemu bapak. Kagak aji itu mah. Gimana lu nemu? Ya, lagi untuk pintu itu datang. Kagak itu mah. Ya, itu mah orang sebelah kali ya. Maka sebelum ditutup, tadi pesannya guru kita Ustaz Haji Naswandi Sadeli, kita disuruh tafakur. Ya, tadi bahasa beliau kita disuruh ngingetin. Ya, apa tadi? Memikirkan, ya, berpikir tentang hidup kita. Maka mohon maaf, ini punya siapa? Yasinnya ini saya lipat-lipat ya biar edo ya. Yang pertama saya lipat tadi sembari Ustaz Haji Ahmad Jaini baca Yasin, saya lihat beliau baca, saya tekuk, beliau baca, saya tekuk, ya kan. Yang pertama di sini disampaikan, ya kan, pertama kali Abdul Fidah Ismail, Imam Ibnu Katsir, berbahagialah orang yang bisa baca Yasin hari Kamis malam Jumat. Kenapa? Ini hari Syekh Hasan Al-Basri menangis seumur hidupnya sampai mati. Karena apa? Takut amalnya itu celah, cacat. Kenapa? Kamis malam Jumat yurfa'u fihil amal. Rasul ditanya kenapa puasa hari Kamis? Kata Rasul, yaumal khamis yauma yurfa'u fihil amal.
Hari Kamis ini hari di mana Allah terima catatan amal ibadah kita selama sepekan. Jadi alhamdulillah nih kita dilaporin lagi zikiran, lagi tahlilan, lagi kumpul sama orang soleh. Sekarang kita ngalilin orang, nanti kita ditahlilin sama orang juga, alhamdulillah. Maka disampaikan di sini, yang punya Yasin atau yang punya HP boleh juga. Ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kalau kita masih hidup sampai kita mau tak meninggal, itu bakal semuanya naktubu, catatan kita kagak ada yang hilang, semuanya dicatat. Yang kecil yang gede bahkan dikumpulkan fi imamin mubin, dikumpulkan kayak buku begini. Jadi kita nanti wa ashabul yamin fi ashabil yamin wa ashabus shimal fi ashabus shimal. Ada orang nerima catatannya, catatan bukunya itu dari sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Jadi amal kita nanti begini bentuknya, kayak surat Yasin yang tadi kita baca. Yang kedua ada di ayat 32. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Lihat di sini. Wa in kullun lamma jami', semua kita yang hadir ini, ya kan? Dikumpulkan juga nantinya muhdharun. Muhdhar itu maaf, ini air tadi saya dikasih teh yang katanya kagak ada di sini. Ini kayaknya tehnya teh Vietnam kali ya. Memang alhamdulillah nggak ada sianidanya. Ya. Saking dibilangnya beda, saya minum habis langsung. Ya, mohon maaf guru-guru yang lain belum dapat, entar kali ya di sini kali. Ya. Emang ini teh dirasain beda. Begitu masuk ke leher, adem. Enak gitu. Saya tadi agak di sini kayak gatel-gatel. Minum ini enak. Kayak gatel-gatelnya luntur begitu. Ya, alhamdulillah ya. Nah, kalau saya minum ini saya syarib tuh. Saya minum, maaf saya contohin. Alhamdulillah masih ada sisanya dikit. Ya. Tapi ada wayahnya nanti tangan saya senter. Ya. Mungkin asam urat nggak bisa gerak, baal semua. Ya, kalau bini masih ada, mungkin bini minumin. Nah, kalau bini yang minumin berarti yushrab, diminumin. Kita kalau jalan dewek namanya hadir. Makanya dulu kita sekolah SD, SMP, SMA dipanggil Udin, hadir, kan begitu ya. Iya. Tapi kalau kita dihadirkan muhdharun, ini muhdhar. Ini artinya ini malam, ya kan? Kita hadir di hari ini, temu dah tuh. Manfaat silaturahim atas kemanfaatan hidup ayahanda almarhum Bapak Haji Sadali binti Nomin dan ibunda almarhumah Hajaliana binti Sadali. Kita datang di sini. Nanti muhdharun, kita nih udah masuk buku catatan. Kan ditanya sama Rasul, "Manijtama'akum bihada?" Pada ngapain? "Majtama'akum bihada?" Pada ngapain? Sahabat jawab, "Nadzkurullah." Kita mau muji-muji Allah. Haqqan billah, yang benar. Haqqan billah, beneran. Apa kata Nabi? Nazalat alaihimus sakinah, dikasih ketenangan. Ya, makanya muka-mukanya nggak ada yang gelisah, nggak ada yang mikirin utang, nggak ada yang mikirin angsuran.
Ya, ntar pulang dari sini baru tuh ngeliat motor, aduh udah dibayar, happy. Wa ghasyiyat alaihimur rahmah, dikasih kemudahan. Bini nanya, mandi ya? Enggak keburu. Ambilin gamis, langsung berangkat. Mohon maaf, agak mandi lagi. Ntar pulangnya aja, mau ngapa? Haus. Lihat orang bang jawab dan nelfon mulu. Ya, udah nge-WA mulu. Ya. Emang dia doangan yang nelfon nge-WA mulu. Atu-atunya temen tinggal atu doangan dia. Ya. Artinya kita nanti muhdor, dikumpulkan setelah dikasih ketenangan, dikasih kemudian kemudahan. Hafatz bihimul malaika, malaikat membentangkan sayapnya ngedoain kita. Yang terakhir yang enak mah apa itu? Wa dzakarallahu fi ma indah, disebutin karena ya Allah yang lagi ngempet di tembok, yang lagi di pagar siapa? Mas Agus. Catatin semua. Siapa lagi? Ya kan? Ono yang dekat sepatu siapa? Anjen, ya kan? Dia kata dia udah meninggalin dunia hitam. Nah, semuanya udah putih, jenggot putih, rambut putih, ya. Semuanya putih ini. Ya, udah nggak ada yang dunia hitam dia. Ya. Muhdor yang dicatat tuh nanti muhdor diapain? Dikumpulin, didatengin. Siapa yang datengin? Malaikat atas perintah Allah. Kenapa? Catatannya udah dipegang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikit lagi ya. Lanjut ke ayat 49. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum yaqissimun. Nanti nih kita lagi ada yang ngobrol, lagi ada yang kongko, lagi ada yang berantem mungkin, lagi ada yang ngapain? Yaqissimun. Ya. Tiba-tiba kita kudu bangun. Kenapa? Kudu kamar mandi. Begitulah nanti datangnya sekali Allah perintahkan malaikat nyatat kita, kita langsung dengar kuping kita sakit. Kesan sakit di kuping. Besok nih 2 minggu lagi ada wisata hati ketiga. Ya. Pimpinan Al-Mukarram Mustadina, ya, Salatina Asfari Sadili, kita diajak ngaji di gunung tiap tahun. Alhamdulillah. Ya. Itu Ustaz Jamal nanya, cepat amat itu berendamnya Ustaz, kuping saya sakit. Jadi kalau udah ngelem nih, kuping gak ditekan, kayak begitu sakitnya. Jadi entar kita sewaya-waya lagi nyender, sewaya lagi kongkot, tiba-tiba tong kuping sakit, maka ngedenger apa? Teriakan malaikat yang kemudian bisa ngumpulin kita tadi atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 53, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Itu artinya kita dikumpulin lagi, ya. Inna ashabal jannatin yawma fi syughulin fakihun. Orang-orang yang sibuk di dunianya dengan kebaikan dikasih apa? Fakihun, buah-buah. Ada yang aneh di sini. Menurut, ya kan? Katakan misalnya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikamnya, kebanyakan orang di Mesir begitu doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Itu kita kebayangnya sekarang apa nanti? Kebayangnya tuh. Kan artinya fi sakaratil maut. Ntar kalau sakaratul maut kebayangnya nanti atau sekarang?
Bahkan artinya wa magfiratan ba'dal maut, ampunan setelah mati. Jadi waktu itu orang di Iskandaria itu Alexandria, ada filmnya sekarang Alexandria. Udah kalau lagi iseng, tong coba YouTube lu mana? Mau ngapain mbak? Anu coba klik Alexandria, ya ada filmnya itu. Itu orang kalau baca itu pikirannya nanti. Imam Ibnu Athaillah Sakandari ingetin bahwa Allah mah udah ada sejak zaman dulu sampai sekarang ada. Kematian sejak zaman dulu sampai sekarang ada. Kita masih rata khamsimi'ati alfin sanatin, udah 5.000 tahun yang lalu sebelum lahir kita udah ada. Berarti mohon maaf lahir batin, itu doa mestinya sekarang, meskipun kita masih sehat. Nggak usah nungguin ampek, nggak usah nungguin bengek. Lagi bengek doanya mantap, Allahumma hawwin alaina, lagi bengek, lagi sehat. Makanya kemudian sehatnya kita diingetin sama Imam Syaukani, kam min sahihin mata bighairi illatin. Berapa banyak orang sehat mati tanpa sebab. Wa kam min alilin asyahinun minad dahri. Ada orang tua sakit-sakitan sampai sekarang masih hidup. Jadi inti di sini kita disuruh ngapain? Fakihun. Ntar buka ayat 55 di rumah. Yasin ayat 55. Ngapain tuh? Fakihun. Apa itu? Buah-buahan. Berarti ngomongin buah bukan kira-kira akhirat apa sekarang? Sekarang. Maka entar kalau ada pisang lolot gitu pisang. Kalau ada manggis gecek itu manggis. Ada salak, ya kupas itu salak. Kenapa? Nyunah. Jadi buah-buahan itu kudu sekarang kita makan. Makanya orang-orang tua itu sampai tua-tua. Kalau kita kan yang muda udah kelihatan. Mabaina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Dikit lagi ya nih, maaf ya. Nah nih kita semua dapat nih, wa man nu'ammirhu ayat 78. Nunakishu fil khalqi afala yakilun. Dipanjangin umur kita, alhamdulillah. Cuman kayaknya kita duduk udah ora kuat kalau kagak nyender di mana? Di keran. Tembok mah udah biasa, ada yang nyender di keran. Ya enak banget. Itu keran kan sakit sebetulnya. Mau begitu jadi nyender, lah enak jadinya. Karena kita udah bukan muda lagi. Nu'ammirhu, dipanjangin umur kita, maka kemudian nunakisu fil khalqi. Syukur alhamdulillah. Tadi saya duduk sebelah langkocor, datang Ustaz Jamaah ini, saya bangun, padahal lagi kesemutan. Dia datang, saya bangun, enakan dikit. Kesemutan lagi, datang Ustaz kita, guru kita Ustaz Yahya, alhamdulillah. Udah kesemutan, hilang lagi baik. Datang Abi Badang Mahbub, alhamdulillah, diproses nyampe. Kenapa? Udah agak enak duduknya. Kenapa kita kudu nyender? Yang darah tinggi, yang kolesterol. Kenapa duduknya berubah-ubah? Ya saya sama mau sadrokit, asam urat. Udah asam uratnya, dicuci, diapain ya bang? Udah asam gimana? Ini namanya nunakisu fil khalqi. Dikurangin udah kenikmatan kita. Maka mudah-mudahan geremet-geremetnya kita ini masih menyisakan yang belakang. Kenapa yang belakang? Ayat terakhir tuh. Ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Disisakan satu di mana kita nih, belakang kita.
raba-raba dikit. Yang pinggang kita nih paling bawah, tuh ada yang jendol dikit tuh. Itu namanya tulang ekor kita. Itu yang kata Rasul, innallaha haramal ardo ala ajsadil anbiya. Allah mengharamkan tanahnya merusak jasad para rasul. Datang ke Wa'il. Wa'il siapa? Orang kafir Quraisy yang ngina-ngina Rasul ketika anaknya meninggal. Ibrahim umurnya 1 tahun 8 bulan. Ketika beliau wafat, Rasul meneteskan air mata. Itu yang ngejek-ngejek tuh Wa'il. Kata Wa'il, bagaimana mungkin udah habis orangnya, udah mati, tinggal tulang belulangnya, bisa hidup lagi. Rasul yang kemudian menegaskan bahwa Allah yang merangkai nantinya di antara disisakan apa? Ini tulang ekor kita. Maka ini ngopi kita, minum teh kita, makan pisang kita, minum aqua kita, ini bukan ngilangin haus lagi kalau orang tasawuf. Tapi ngapain? Liyakumna sulbahunna. Ini tulang ekor agar bisa jejak, bisa diriin kita, nguatin kita. Maka kita berusaha sholatnya diri. Kalau nggak kuat diri, duduk boleh nggak? Boleh. Yang penting masih bisa duduk. Ya. Sebab ada wayanya nanti udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ajro alaihi arkanus shalah. Tinggal diperagain. Orang kalau udah diam aja diperagain sholatnya. Kalau udah diperagain berarti udah. Ya. Tinggal ke musola Nabawi. Ya. Ya. Tinggal hidupin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah kasih kita cahaya yang nerangin kita, sehingga guru-guru kita masih sabar ngajarin kita, dan kita masih bisa ketemu begini terus ya. Dalam rangka apa? Silaturahim, panjang umur, murah rezeki, dan mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kesempatan untuk lebih banyak beribadah, penuh kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Syukur alhamdulillah di jam saya udah pas 1 jam. Ya, orang kalau udah sejam lebih kayaknya udah ribet urusannya. Ya, tapi kalau masih udah sejam, alhamdulillah. Ya, yang penting sejam masih segar. Kalau nggak sejam berarti masih sejam. Kalau udah sejam udah mulai berarti lebih dari 1 jam. Ya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Lillahi fi sabil haq wal khairat. Mudah-mudahan kita semua Allah jadikan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Hadallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nasihat yang diberikan oleh guru kita, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan kita bisa dikumpulkan kembali nanti bersama guru-guru kita. Tapi sebelum kita dikumpulkan dengan